marilah kita merenungkan tentang iman kita. Bagaimana dengan kondisi iman kita masing-masing? Sudah sekian lama kita menjadi orang yang beriman, tetapi benarkah iman kita sudah bertenaga? Benarkah iman kita memiliki energi yang dahsyat seperti yang terjadi pada iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan iman para anbiya, iman orang-orang mukmin yang sebelumnya? Marilah kita lihat bagaimana tenaga, bagaimana energi iman yang dimiliki oleh mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah sekalian, pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istri tercintanya Hajar bersama putra tercintanya Ismail alaihissalam yang masih kecil di padang pasir yang tandus, yang tidak ada sama sekali pepohonan, tidak ada manusia. Di situ kemudian diletakkan Hajar dan putranya Ismail, hanya berbekal makanan dan minuman yang cukup untuk beberapa hari saja. Setelah itu Ibrahim melangkah meninggalkan kedua orang yang sangat dia sayangi, yaitu istrinya Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Pada saat itu Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, ila man takiluni ya Ibrahim? Kepada siapa engkau titipkan aku dan putramu ini wahai Ibrahim?" Sampai 3 kali Hajar menanyakan itu kepada suaminya, tetapi Ibrahim masih tetap melangkah. Dan kemudian dia mengatakan, "Aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memerintahku untuk meletakkan kamu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala." Maka setelah mendengar jawaban itu, Hajar luar biasa jawabannya, "Apabila yang engkau titipi adalah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yudayyi'ana." Sesungguhnya dia tidak akan menyia-nyiakan titipannya itu. Subhanallah, inilah iman. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada istri kita, terjadi pada diri kita dan anak-anak kita? Inilah iman. Iman yang betul-betul menggantungkan seluruhnya hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Kemudian jamaah sekalian, contoh yang lain yaitu Ibrahim alaihissalam sendiri. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam api unggun yang berkobar, yang siap melahap seluruh tubuhnya, pada saat itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan untuk membantu Ibrahim alaihissalam. "Wahai Ibrahim," kata Jibril alaihissalam, "Raisul malaikah." Jibril adalah pemimpin segenap malaikat. "Ya, wahai Jibril, ada apa?" Maka kemudian Jibril menawarkan, "Apabila engkau berkenan wahai Ibrahim, sesungguhnya aku siap untuk membantumu, menyelamatkanmu dari apa yang akan dilakukan oleh Namrud dan bala tentaranya." Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? "Wahai Jibril, adapun terhadap kamu, maka sesungguhnya aku tidak memerlukan bantuan. Aku tidak memerlukan pertolonganmu wahai Jibril, karena kamu sama dengan aku sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menggantungkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah iman. Inilah iman. Begitu Jibril datang, yang dia juga sanggup untuk memberikan pertolongan, Ibrahim alaihissalam tidak berkenan, menolak apa yang ditawarkan oleh malaikat Jibril, tetapi dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim sudah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Inilah tauhid, inilah akidah, inilah keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini beberapa contoh. Adapun contoh kontemporer, contoh yang terjadi pada masa sekarang,
ada seorang perempuan salihah yang dinikahi oleh seorang suami yang sangat jahat. Suaminya dengan terang-terangan mengatakan, wahai istriku, ketahuilah bahwa saya ingin untuk menyiksa kamu, saya ingin untuk membuat kamu menderita di dalam rumah tangga ini. Seorang suami yang jahat, yang terang-terangan ingin menyiksa, ingin membuat istrinya menderita. Apa yang dikatakan oleh sang istri yang salihah ini? Wahai suamiku, silahkan engkau berbuat apa saja, karena sesungguhnya ketenanganku, kebahagiaanku ada di dalam imanku, ada di dalam jiwaku, dan engkau tidak akan bisa mencabut kebahagiaan itu, ketenangan itu dari imanku, dari jiwaku, dari hatiku. Inilah orang yang betul-betul menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketenangan itu dimiliki oleh seorang mukmin, karena dia senantiasa menggantungkan hidupnya kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yaitu kemusyrikan, ulaika lahumul amn, bagi mereka ketenangan, keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, inilah iman, inilah akidah, inilah keyakinan, dan itu yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sahabatnya selama 13 tahun di Makkah. Puasa, jamaah sekalian, baru diwajibkan oleh Islam kepada pemeluknya, ada di dalam syariat Islam hanya setelah 15 tahun Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun 2 Hijriah baru diwajibkan perintah untuk melaksanakan puasa. Tetapi menggembleng akidah, menggembleng keyakinan ini sejak lama, sekian belas tahun Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya untuk mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang memiliki keimanan yang tangguh. Sehingga muncullah orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, dan para sahabat-sahabat yang lainnya yang memiliki iman yang sangat tangguh. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad, jamaah sekalian, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang merupakan juru bicara kaum Ansar, pemimpin tokoh dari kaum Ansar, yaitu namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, ini adalah iman yang tangguh, iman yang kokoh, yang menunjukkan keyakinannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, perintahkanlah kepada kami apa saja yang engkau kehendaki, pasti kami akan mentaati. Ya Rasulullah, ambillah dari harta kami mana saja yang engkau suka untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketahuilah bahwa harta kami yang engkau ambil lebih kami cintai daripada harta yang engkau tinggalkan dari harta kami. Dan ya Rasulullah, andai kata engkau memerintahkan kepada kami untuk menyeberangi lautan ini, niscaya kami akan menyeberanginya. Subhanallah, inilah iman. Jamaah sekalian, mari kemudian kita renungkan diri kita. Mari kita lihat bagaimana fakta kehidupan kaum muslimin saat ini tentang imannya. Manakala ada di antara umat Islam yang misalnya dia sebagai pedagang, kemudian kanan kirinya pedagang yang lain sangat ramai, laris bukan main, sementara dagangannya sepi, apa yang dilakukan? Dia pergi ke dukun untuk cari penglaris. A'udzubillah. Padahal kepada dukun itu meminta sesuatu, bertanya kepada dukun itu saja, sekedar bertanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila dia percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak kaum muslimin yang terjebak dengan masalah perdukungan ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun, kepada paranormal, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal itu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian, inilah kondisi iman kita. Betapa banyak kaum muslimin yang ketika menghadapi masalah tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, tapi justru menggantungkan kepada makhluk. Ketika ingin menjadi kaya, cepat kaya, sebagian kaum muslimin pergi ke gunung, kemukus ke gunung, kawi, na'udzubillah, untuk mencari pesugihan supaya cepat kaya. Mestinya dia minta kaya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang maha kaya, yang memberikan kekayaan dan yang memiliki kekayaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Suatu ketika Maimun bin Mahran, salah seorang ulama salaf, menegaskan, tasaddaqtu wa wajadtu fi mali ziyadah. Saya bersedekah, kemudian saya dapati dalam harta saya itu ternyata bertambah. Setelah bersedekah bukannya berkurang, tapi harta saya malah bertambah. Fayatasaddaqu sahibuhu wa qala, ya Maimun, tasaddaqtu wa fi mali nuqsan. Wahai Maimun, saya bersedekah seperti kamu, tetapi aku mendapati hartaku malah berkurang, malah semakin berkurang. Apa yang dikatakan oleh Maimun bin Mahran? Ta'amaltu ma'a rabbi biyaqin wa anta amalta rabbak bitajrubah, atau kama qala. Yang dikatakan oleh Maimun bin Mahran, adapun saya, kenapa seperti itu? Karena saya bermuamalah dengan Rabbku, dengan Tuhanku, dengan penuh keyakinan bahwa Allah menjanjikan setiap yang berinfak pasti Allah akan ganti, dan pasti akan Allah lebihkan hartanya, akan semakin melimpah hartanya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya itu. Adapun kamu berinfak, bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala sekedar untuk coba-coba, sekedar untuk percobaan, maka karena keyakinanmu tidak bulat, Allah mengganjar seperti yang kamu rasakan, yaitu hartamu malah berkurang. Jamaah sekalian, inilah iman. Sementara apabila kita kembali kepada masyarakat secara luas, jamaah sekalian kaum muslimin, iman yang lemah ini sangat mengkhawatirkan, sangat rentan untuk kemudian dijual, kemudian menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Di Indonesia, jamaah sekalian, pada saat kemerdekaan, jumlah kaum muslimin itu adalah 99,9%. Pada tahun 1945, jumlah kita umat Islam itu 99,9%, nyaris 100%. Setelah itu saat ini berapa jumlahnya? Beberapa survei menegaskan bahwa jumlah umat Islam saat ini di Indonesia tinggal 85%. Na'udzubillah. Bahkan ada yang menyebutkan tinggal 75%. 85% yang aslinya non-muslim, terutama dalam hal ini adalah orang-orang Nasrani, itu hanya 0,1%. Saat ini jumlah mereka sekitar 15%. Jamaah sekalian, ini adalah menunjukkan betapa lemahnya, betapa rentannya iman kaum muslimin, khususnya di negeri kita Indonesia, yang gampang untuk dibujuk karena ada satu desa yang aslinya mayoritas, bahkan semuanya muslim. Mereka saat ini sudah menjadi total, jenderal seluruhnya menjadi orang-orang Kristen. Dan yang seperti ini banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah pedalaman, di desa-desa terpencil, di daerah Ponorogo, di daerah Malang Selatan, di daerah Salatiga, Magelang, dan di banyak tempat. Oleh karena itu, marilah kita membentengi akidah kita, membentengi iman kita. Karena betapa banyak orang yang rela menjual agamanya. Karena apa? Imannya lemah. Kita harus punya iman setegar imannya Ibrahim alaihissalam,
setegar imannya Hajar, setegar imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setegar imannya para sahabat, dan itulah yang diperintahkan. Karena kita disuruh untuk mencontoh kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Ramadan ini bisa mengupgrade iman kita dari yang lemah menjadi kuat, dari yang kuat menjadi sangat kokoh, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki iman yang kuat, yang kokoh, sehingga mencapai derajat la'allakum tattaqun, sebagaimana tujuan puasa, yaitu agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sungguh-sungguh memiliki iman yang tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.